Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, aku Amanda Fizikrila Faisal dengan NIM 2510521014. Di video kali ini aku akan membahas tentang perusahaan terbuka dan juga perusahaan tertutup. Nah teman-teman, kita kan sudah belajar nih tentang apa aja itu perusahaan terbuka dan juga perusahaan tertutup. Namun kali ini aku akan bahas lebih rinci lagi tentang keduanya. Nah, untuk pertama kita akan masuk ke perusahaan tertutup. Nah, perusahaan tertutup itu adalah perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh sedikit orang saja, biasanya dari kalangan keluarga, teman dekat, atau mitra bisnis tertentu. Saham perusahaan ini tidak dijual ke masyarakat umum, dan proses jual belinya itu tuh dilakukan secara internal, dan proses kesepakatannya itu tergantung antar para pemegang saham. Karena itu, perusahaan tertutup cenderung bersifat pribadi dan tidak tertutup gitu. Jadi mereka tidak berkewajiban untuk mempublikasikan laporan keuangan atau kegiatan usaha itu ke publik. Contohnya salah satu perusahaan di Indonesia yang berbentuk perusahaan tertutup adalah PT Jarum. Perusahaan ini dimiliki oleh keluarga Hartono yang sahamnya itu tidak diperjualbelikan ke masyarakat di bursa efek. Semua keputusan bisnis diambil oleh pihak internal perusahaan dan informasinya tidak terbuka untuk umum. Kelebihan dari perusahaan tertutup seperti ini tuh mereka pengambilan keputusannya itu cepat ya, karena jumlah pemiliknya itu sedikit. Terus rahasia perusahaan juga bisa lebih mudah dijaga. Namun kelemahannya adalah perusahaan tertutup seperti ini tuh untuk mendapatkan tambahan modalnya susah, karena mereka biasanya sumber dana itu hanya berasal dari um, pemiliknya perusahaan itu sendiri atau pinjaman. Nah, selanjutnya kita beralih ke perusahaan terbuka. Kalau perusahaan terbuka ini perusahaan yang saham-sahamnya dimiliki oleh banyak orang dan dijual kepada masyarakat luas melalui pasar modal. Kalau di Indonesia, saham perusahaan seperti ini diperdagangkan di Bursa Efek Indonesia. Jadi siapapun bisa menjual dan membeli sahamnya di sana. Ciri khas perusahaan terbuka ini biasa di ujung namanya itu tuh ada singkatan TBK gitu. Jadi wajib dicantumkan di akhir nama perusahaan. Contohnya PT Telkom Indonesia Tbk, PT Bank Sentral Asia Tbk, atau PT Astra International Tbk. Sebagai perusahaan terbuka, mereka memiliki kewajiban untuk bersikap transparan terhadap publik. Setiap periode tertentu itu mereka biasanya mempublikasikan laporan keuangan dan informasi penting agar para investor bisa menilai kondisi perusahaan sebenarnya. Jadi mereka ini harus terbuka di bawah pengawasan ketat dari otoritas jasa keuangan. Dari kelebihan perusahaan terbuka ini, mereka itu bisa mendapatkan modal dalam jumlah yang besar dari masyarakat, teman-teman. Dengan menjual sebagian sahamnya ke publik, perusahaan dapat memperoleh dana segar untuk mengembangkan bisnisnya, karena tujuan dari mereka go public itu sendiri adalah untuk mengembangkan bagaimana usaha mereka itu bisa tetap lebih besar gitu. Terus citra perusahaan di mata publik itu akan semakin terlihat profesional dan semakin bisa dipercaya. Namun di sisi lain, perusahaan terbuka ini harus siap dengan tuntutan keterbukaan dan aturan yang ketat. Mereka tidak bisa menyembunyikan lagi informasi penting terkait perusahaan, karena setiap langkahnya pasti diawasi oleh regulator maupun para pemegang saham. Nah, untuk memahami perbedaannya dengan lebih jelas, kita bisa lihat nih contoh nyatanya. Kalau di depan kita itu tuh ada misalnya antara PT Jarum dan PT Bank Sentral Asia atau Bank BCA. Kedua perusahaan ini tuh sebenarnya masih dalam satu lingkup yang sama, teman-teman. Masih dalam satu grup yang sama, yaitu grup Jarum. Namun bentuk hukumnya aja yang berbeda. Kalau PT Jarum ini menjadi perusahaan tertutup yang sahamnya itu nggak dijual ke publik, dan seluruh pengambilan keputusannya itu diambil secara internal. Sedangkan PT BCA itu adalah perusahaan terbuka yang sahamnya bisa dibeli oleh siapapun melalui Bursa Efek Indonesia. Artinya siapapun siapapun melalui Bursa Efek Indonesia. Artinya setiap orang yang memiliki saham Bank BCA adalah bagian kecil dari pemilik perusahaan tersebut.
Terus perbedaan besarnya bisa kita lihat dari cara mereka mendapatkan modal dan bagaimana mereka berinteraksi dengan masyarakat. Kalau Jarum kan mendapatkan modalnya kan emang dari sumber internal aja, jadi keuntungan perusahaan dan investasi keluarga. Sementara Bank BCA memperoleh modal tambahannya itu tuh dari masyarakat, dengan menjual atau membeli saham gitu kan. Jadi Bank BCA wajib mempublikasikan laporan keuangan setiap periode, sedangkan Jarum enggak gitu. Nah, contoh lain perusahaan terbuka yang sukses di Indonesia itu ada PT Kalba Farms dan PT Unilever Indonesia, teman-teman. Kedua perusahaan ini sebelumnya pernah menjadi perusahaan yang bersifat tertutup, namun memutuskan untuk go public agar bisa memperluas skala bisnis dan mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Melalui langkah tersebut, mereka mampu berkembang menjadi perusahaan besar yang dikenal luas dan memiliki banyak investor dari berbagai kalangan. Nah, jadi dari penjelasan yang sudah aku sampaikan ini, bisa kita ambil keputusan bahwa perusahaan terbuka dan juga perusahaan tertutup itu memiliki kekurangan dan kelebihannya masing-masing, teman-teman. Kalau perusahaan tertutup ini cocok untuk bisnis keluarga atau kelompok kecil yang mereka itu bisa mengontrol penuh atas perusahaannya. Mereka juga lebih fleksibel dalam mengambil keputusan dan tidak perlu mematuhi banyak aturan publik. Namun kalau jika perusahaan ingin berkembang lebih besar atau menjangkau pasar yang lebih luas dan membutuhkan tambahan modal dalam jumlah besar, maka perusahaan terbuka sangat cocok untuk perusahaan itu. Kalau perusahaan terbuka ini sebenarnya banyak perusahaan besar di Indonesia yang awalnya tuh merupakan perusahaan tertutup, kemudian memilih untuk go public demi mengembangkan bisnis mereka itu. Biasanya kan dari bisnis satu itu akan berkembang menjadi 3 bisnis atau 5 bisnis lagi, jadi gurita usaha lah gitu kan. Karena dengan menjadi perusahaan terbuka, mereka nggak hanya mendapatkan dana dari masyarakat, tapi juga meningkatkan kredibilitas dan transparansi di mata publik. Jadi baik perusahaan tertutup maupun perusahaan terbuka sama-sama memiliki peran penting dalam meningkatkan perekonomian Indonesia. Yang membedakannya itu kan cuma mencari modalnya dan tingkat keterbukaannya kepada masyarakat. Demikian penjelasan aku, semoga bisa dimengerti pada teman-teman semua. Maaf bila aku ada salah kata dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.